Si Pedang Tumpul. Karya, Asmaraman S. Hopinghu. Jilid 3. Hai, gagahnya. Lalu apa yang harus kami lakukan untuk dapat menerima peti terisi pusaka-pusaka istana itu? Tanya pula Dewa Arak. Kalian harus dapat mengalahkan golok kami. Setelah berkata demikian, 5 orang itu menggerakkan tangan kanan ke belakang. Sing 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 sing. Nampak 5 sinar berkelebatan dan Hek Ingoliong telah mencabut golok besar mereka. Golok di tangan mereka itu lebar dan putih berkilauan saking tajamnya, ujungnya melengkung ke belakang dan runcing, gagangnya dihias ronce-ronce kuning. Dari gerakan mereka mencabut golok saja sudah dapat diketahui bahwa mereka berlima adalah ahli-ahli golok yang tangguh. Kini 5 orang itu berbaris setengah lingkaran menghadapi 3 orang kakek, tubuh agak direndahkan, kaki kiri di depan kaki kanan di belakang, lengan kiri lurus dengan jari telunjuk menuding ke arah lawan, golok di tangan kanan diangkat di belakang kepala dengan lengan melengkung dan golok itu lurus menunjuk ke arah lawan di depan pula. Gagah sekali kuda-kuda mereka ini, dan melihat pasangan itu, Dewa Pedang mengangguk-angguk. Agaknya ini yang dikenal dengan sebutan Ngoliong Tutin, barisan golok 5 naga, itu, ya. Bagus, tentu cukup baik untuk Pinto, aku, berlatih pedang. Tidak terdengar suara apa-apa, hanya ada kilat menyambar dan tahu-tahu Kiam Sian Lousun yang tinggi kurus itu, yang tadi tidak nampak membawa pedang kini telah memegang sebatang pedang yang tipis, pedang yang tali melilit pinggangnya. Itulah Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari. Kakek ahli pedang ini bahkan tidak melepas jubahnya, tidak melepas capingnya yang menutupi kepala dan menyembunyikan mukanya. Dewa Arak dan Dewa Rambut Putih juga sudah siap membantu Dewa Pedang, namun Kiam Sian Lousun berkata, kalian berdua menjadi penonton sajalah. Aku ingin sekali berlatih dan kebetulan ada mereka yang menjadi teman berlatih baik sekali. Mengertilah Ciu Xian dan Pek Mao Xian bahwa rekan mereka itu sedang ketagihan bermain pedang sehingga timbul kegembiraannya menghadapi barisan golok 5 naga itu, untuk melatih dan menguji ilmu pedangnya tentu saja. Maka, mereka pun mundur ke belakang dan hanya menjadi penonton saja. Xin Wan juga berdiri menonton dengan hati agak tegang. Dia mulai melihat kenyataan betapa kehidupan orang-orang yang menjadi ahli silat selalu terisi penuh pertentangan. Ayahnya sendiri selain dimusuhi orang dan kini 3 orang pendeta ini pun demikian. Dan kalau bentuk kehidupan sudah sedemikian rupa, agaknya orang harus mengandalkan kepandaian silatnya untuk dapat bertahan, untuk dapat menang, bahkan untuk dapat hidup lebih lama. Dia mulai penasaran. Dia teringat akan cerita ibunya. Ayahnya, atau orang yang tadinya dianggapnya sebagai ayahnya, adalah seorang jahat. Dan 3 orang pendeta ini adalah orang-orang yang baik. Akan tetapi kenapa sama saja? Baik ayahnya maupun 3 orang kakek ini selalu dihadapi musuh yang setiap kali siap mengadu nyawa. Tak dapat dia menahan perasaan penasaran di hatinya. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melontarkan perasaan ini menjadi pertanyaan kepada mereka. Hek Ingoliong menjadi marah sekali karena mereka merasa diremehkan. Mereka adalah Hek Ingoliong yang sudah membuat nama besar di dunia Kangou, Sungai Telaga, daerah persilatan, sehingga orang-orang Kangou yang tidak memiliki tingkat yang tinggi jarang ada yang berani menentang mereka. Akan tetapi sekarang laki-laki berpakaian pendeta ini, melarang kawan-kawannya untuk membantunya dan hendak menghadapi barisan golok 5 naga mereka seorang diri saja. Ini namanya penghinaan. Tosu sombong, engkau memang sudah bosan hidup, bentak si kumis melintang dan dia mengelebatkan goloknya. Gerakan ini merupakan isyarat atau aba-aba kepada 4 orang rekannya dan mereka pun bergerak secara aneh. Berputaran dan membentuk lingkaran mengepung Kiam Sian Lousun. Setelah mengepung, mereka terus berlari mengitari si Dewa Pedang, hanya berhenti untuk berganti posisi kedua tangan dan lari lagi. Dewa Pedang yang berada di tengah-tengah, berdiri tegak lurus dengan kedua kaki terpentang dan ditekuk. Dia membuat kuda-kuda yang disebut menunggang kuda. Kedua lengan, bersilang depan dada, pedang di tangan kanan, berada di luar dan pedangnya tegak lurus pula. Dia tidak bergerak, hanya kedua matanya saja yang bergerak, melirik ke kanan kiri dengan tenang namun tak pernah berkedip mengikuti gerakan 5 orang lawannya. Tiba-tiba si kumis melintang mengeluarkan bentakan nyaring dan pada saat itu dia berada di belakang Dewa Pedang. Bentakannya disusul menyambarnya golok besar di tangannya ke arah tengkuk Dewa Pedang. Cut! Namun, dia pun golok menyambar dari belakang ke arah tengkuk, tubuh belakang Kiam Sian Lousun seolah mempunyai mata.
Dengan tenang saja dia merendahkan tubuhnya sehingga golok menyambar lewat di atas kepalanya. Pada detik berikutnya, seorang lawan dari kiri sudah membacokkan goloknya pula, kini golok itu menyambar dengan babatan ke arah kedua kakinya. Dewa Pedang, dengan tubuh masih ditekuk rendah, melompat ke atas menghindarkan babatan pedang, hanya untuk menerima bacokan susulan dari kanan. Dia menggerakkan pedang menangkis. Terang! Bunga api berpijar. Dewa Pedang memutar tubuh, kini pedang yang menangkis tadi menggunakan tenaga pentalan tangkisan, melindungi tubuhnya dari dua serangan lain dari golok berikutnya secara beruntun. Sing! Terang-terang! Lebih banyak lagi bunga api berpijar. Kiranya barisan 5 batang golok itu menggunakan jurus yang mereka namakan 5 Raja Wali mengepung ular. Sang lawan diibaratkan ular dan mereka mengepung lalu mengirim serangan bertubi-tubi dan beruntun secara teratur sekali. Setiap serangan yang dihindarkan lawan, disusul serangan dari orang kedua, ketiga dan selanjutnya, sehingga lawan yang dikepung tidak diberi kesempatan sama sekali untuk membalas. Kiam Sian Lo Usun adalah seorang tokoh dunia persilatan yang sudah kenyang dengan pengalaman. Sebelum dia menjadi pertapa dan tidak pernah atau jarang lagi terjun di dunia persilatan, dia sudah menjadi petualang dan menghadapi lawan yang tangguh dengan bermacam ilmu yang aneh-aneh. Oleh karena itu, dalam segebrakan saja, tahulah dia bahwa dia dalam keadaan yang berbahaya dan tidak menguntungkan. Biarpun dia mampu melindungi dirinya dengan gulungan sinar pedangnya, namun 5 orang lawannya bukan orang lemah dan mereka memegang golok yang tidak mudah dirusak oleh pedang pusakanya. Kalau dia harus selalu mengelak dan menangkis, tanpa dapat membalas, berarti dia terdesak dan terancam bahaya. Tiba-tiba Dewa Pedang mengeluarkan suara melengking tinggi, pedangnya lenyap berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata, tubuhnya tertutup benteng sinar pedang sehingga 5 orang lawannya sukar untuk menembus sinar pedang itu dan tubuhnya lalu meloncat ke atas, lalu berjungkir balik membuat salto sampai 7 kali baru dia turun dan sudah berada di luar kepungan. Dengan cara demikian, Dewa Pedang berhasil membuyarkan kepungan barisan golok itu. Dia tidak mau dikepung lagi dan untuk mencegah hal ini terjadi, dia mendahului mereka dengan serangannya. Karena pedangnya memang lihai bukan main, orang yang diserang menjadi terhuyung dan baru dapat terhindar dari ciuman ujung pedangnya kalau dibantu oleh 1-2 orang rekan. Begitu gagal menyerang, Dewa Pedang sudah membalik dan meloncat untuk menyerang pengeroyok lain. Dengan demikian, 5 orang itu sama sekali tidak sempat untuk melakukan pengepungan seperti tadi. Barisan golok itu kembali membuat bentuk barisan lain atas isyarat si kumis melintang. Mereka menggunakan siasat 2 golok 3 perisai untuk menghadapi gerakan Dewa Pedang itu. Mereka berkelompok dan setiap serangan Dewa Pedang, selalu dihadapi oleh 3 orang pengeroyok yang saling bantu untuk menghalau serangan pedang, seolah-olah 3 orang itu membentuk 3 perisai melindungi diri dan pada saat itu, 2 orang pengeroyok lain sudah menyerang Dewa Pedang dari belakang atau kanan-kiri. Siasat ini akhirnya merepotkan Kiam Sian Lo Usun pula. Serangan-serangannya selalu gagal karena dihadapi 3 orang sekaligus, sedangkan 2 orang yang lain selalu membalas dengan cepat sehingga dia tidak mungkin dapat melanjutkan serangan tanpa membahayakan diri sendiri. Sin Wan melihat betapa 2 orang kakek lain kini malah duduk bersila dan menjadi penonton. Sedikit pun tidak bergerak membantu kawan yang nampaknya terdesak dan terancam bahaya itu. Hal ini membuat Sin Wan penasaran. Kenapa Jiwi Lo Qianwei, 2 orang tua gagah, tidak cepat membantu Lo Qianwei yang terancam bahaya itu, malah enak-enak menonton dan tersenyum-senyum, tegurnya sambil memandang kepada Dewa Arak yang kini bahkan meneguk arak dari guci sambil tersenyum senang seperti orang yang menikmati pertunjukan wayang di panggung saja. Hehehe. Sin Wan, apa kau ingin melihat Dewa Pedang marah-marah kepada kami? Kalau kami membantunya, dia akan menganggap itu suatu penghinaan dan dia bahkan akan menyambut bantuan kami dengan sambaran pedangnya yang lihai. Kata si Dewa Arak. Ah, kenapa begitu? Sin Wan bertanya, tak percaya. Dewa Rambut Putih yang kini berkata seperti orang bersajak. Seorang bijaksana memperhitungkan dengan matang sebelum bertindak. Seorang pendekar menaruh kehormatan lebih tinggi daripada nyawa. Seorang gagah memegang janjinya sampai mati dan selamanya takkan menyesali perbuatannya. Haha. Dan si Dewa Pedang adalah seorang bijaksana dan seorang pendekar yang gagah. Dewa Arak menyambung. Sin Wan mengerti, mengangguk kagum dan dia pun memandang kembali ke arah pertandingan.
Dia kini mengerti bahwa ketika maju menghadapi 5 orang itu, pertapa berpedang itu telah memperhitungkan bahwa dia akan mampu menandingi mereka, dan tindakannya melawan mereka itu merupakan suatu keputusan bahwa dia akan menghadapi segala akibatnya seperti sebuah janji yang takkan dijilatnya kembali dan tidak akan menyesal andai kata dia kalah dan tewas. Karena itu, kalau dia dibantu, dia tentu akan menjadi marah karena bantuan kawan-kawannya itu sama dengan merendahkan dia. Begitu memandang ke arah pertandingan, Xin Wan menjadi kagum. Kiranya kini pertapa itu sama sekali tidak terdesak lagi. Gerakannya demikian cepatnya seperti seekor burung walet dan pedangnya menjadi gulungan sinar menyilaukan mata dan karena dia terus berloncatan ke sana-sini, maka 5 orang pengeroyoknya mendapatkan kesukaran untuk menyudutkannya. Terpaksa mereka pun mengejar ke sana-sini dengan kacau dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membentuk atau mengatur barisan. Menghadapi seorang lawan seperti ini, mereka merasa seperti menghadapi lawan yang lebih banyak jumlahnya. Memang benar seperti yang dikatakan Dewa Arak dan Dewa Rambut Putih tadi. Sebelum menghadapi 5 orang itu seorang diri saja, Kiam Xian Lousun memang sudah memperhitungkan bahwa dia akan mampu menandingi mereka. Dari gerakan mereka ketika meloncat turun dari kereta, ketika mereka mencabut golok dan memasang barisan, dia sudah dapat mengukur sampai di mana kira-kira kekuatan mereka. Kini, setelah dia berhasil keluar dari himpitan barisan golok, Dewa Pedang meloncat jauh ke kiri, ke lawan yang paling ujung dan begitu lawan ini menyambutnya dengan bacokan golok, dia menangkis sambil mengerahkan sinkang, tenaga sakti, disalurkan lewat pedang sehingga ketika pedang bertemu golok, pedang itu seperti mengandung sembrani yang amat kuat, menyedot dan menempel golok. Si pemegang golok terkejut ketika tidak mampu melepaskan goloknya dari tempelan pedang dan pada saat itu, tangan Kiam Xian Lousun meluncur ke depan. Cerat! Orang itu berteriak kesakitan, goloknya terlepas dan dia meloncat ke belakang, memegangi lengan kanan dengan tangan kiri karena lengan kanan yang tercium tangan kiri Kiam Xian tadi terluka dan berdarah seperti ditusuk pedang. Ternyata dengan tangan kirinya si Dewa Pedang mempergunakan ilmu Kiam Chiang, tangan pedang, dan kalau dia menggunakan ilmu itu, tangan kirinya seperti pedang saja, dapat melukai lawan. 4 orang pengeroyok lain maju serentak, namun Dewa Pedang sudah menghindarkan diri dengan gerakannya yang amat cepat, meloncat ke samping, lalu meloncat ke atas membuat salto 3 kali dan ketika tubuhnya melayang turun, dia sudah menyerang orang yang berada di paling ujung. Bagaikan seekor Garuda menerkam dari atas, pedangnya meluncur dan orang yang diserangnya cepat mengangkat golok menangkis. Akan tetapi, pada saat golok bertemu pedang, orang itu berteriak dan roboh, pundaknya berdarah terkena tusukan tangan kiri Kiam Xian Lousun. Berturut-turut Dewa Pedang melukai 5 orang lawannya, bukan luka berat, akan tetapi cukup untuk membuat mereka jerih karena yang terluka adalah tangan, lengan atau pundak kanan mereka. Mengertilah Hek Ingoliong bahwa mereka berhadapan dengan orang yang jauh lebih tinggi tingkat ilmunya. Tentu saja mereka merasa kecewa dan menyesal bukan main. Peti terisi pusaka-pusaka istana telah terjatuh ke tangan mereka dengan mudah dapat mereka curi dari rumah si tangan api selagi pemilik rumah tidak berada di rumah. Mereka lari ketakutan, takut kalau sampai iblis tangan api dapat menyusul mereka. Kiranya bahkan 3 orang pertapa ini yang mengalahkan mereka dan yang akan merampas pusaka-pusaka itu. Baru melawan seorang saja dari 3 pertapa itu, mereka tidak mampu menang. Apalagi kalau mereka bertiga itu maju semua. Si kumis melintang mewakili teman-temannya, membungkuk ke arah 3 orang itu dan berkata, kami Hek Ingoliong mengaku kalah. Harap Samui, Anda bertiga, suka memperkenalkan nama agar kami tahu oleh siapa kami dikalahkan. Ho, kami tidak perlu memperkenal diri, tidak ingin dikenal. Hanya ketahuilah bahwa kami yang berhak atas pusaka-pusaka itu, maka kami melarang kalian mencurinya, kata Dewa Arak. Lo Qianwei, orang tua gagah, berlakulah adil antara sesama orang Kangou. Pusaka itu cukup banyak dan kami akan berterima kasih sekali kalau Lo Qianwei memberi kepada kami sebuah saja. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau begitu 4 buah saja. Atau 3 buah. Melihat Dewa Arak masih menggeleng kepala, si kumis melintang menurunkan permintaannya. Sudahlah, 2 buah saja, Lo Qianwei. Atau 1 buah saja untuk kami berlima. Dewa Arak menghentikan tawanya dan memandang dengan mata melotot. Kami adalah utusan Sri Baginda Kaisar untuk mendapatkan kembali pusaka-pusaka itu. Semestinya kalian kami tangkap dan kami seret ke kota raja agar dihukum. Sekarang kalian masih berani rewel minta bagian?
Mendengar ucapan itu, Hek Ingoliong terkejut dan ketakutan. Tanpa banyak cakap lagi mereka mengambil golok masing-masing dan hendak berloncatan ke kereta mereka. Akan tetapi Dewa Arak berseru. Berhenti! Kami telah memaafkan kalian dan tidak menangkap kalian, dan untuk itu kalian harus dihukum sebagai penggantinya. Kereta dan kuda itu kami butuhkan. Nah, kalian pergilah. Nanti dulu. Kami harus memeriksa dulu apakah pusaka itu masih lengkap. Dewa Arak lalu sekali berkelebat meloncat ke dalam kereta dari jarak yang cukup jauh sehingga mengejutkan 5 orang itu. Peti itu berada di dalam kereta dan setelah membuka tutup peti dan melihat bahwa isinya masih lengkap, dia menjenguk keluar. Kalian berlima boleh pergi sekarang dan sekali lagi bertemu dengan kami, tentu kalian akan kami tangkap dan seret ke kota raja agar dihukum. 5 orang itu saling pandang, dalam batin menyumpah-nyumpah. Akan tetapi karena maklum bahwa mereka tidak mampu berbuat sesuatu, mereka pun segera lari meninggalkan tempat itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Sam Xian mengajak Xin Wan naik kereta rampasan itu lalu mereka kembali ke rumah anak itu. Para pelayan yang terluka oleh Hek Ingoliong mendapat pengobatan dari Sam Xian. Untung mereka tidak terluka parah dan setelah mendapat pengobatan, mereka tidak menderita lagi. Sam Xian selalu membawa bekal obat-obat luka yang amat manjur. Malam itu, Sam Xian mengajak Xin Wan bercakap-cakap di ruangan tamu. Mereka merasa suka dan juga kasihan kepada anak itu yang kini sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini. Ayah kandungnya telah lama tewas oleh Sejit Kong, ibunya dan ayah tirinya juga tewas. Tidak ada sanak kadang, tidak ada handai taulan, hidup sebatang kara di dunia dalam usia 10 tahun. Mereka sudah sepakat untuk menolong anak itu. Xin Wan, besok kami akan pergi mengantar pusaka ke kota raja. Kami ingin sekali mengetahui, apa rencanamu sekarang? Tanya Pek Mao Xian Tioki dengan suara lembut. Pertanyaan ini seperti menyeret Xin Wan kembali kepada kenyataan hidup yang pahit, menyadarkannya dari lamunan. Sejak tadi dia memang sedang memikirkan keadaan dirinya. Besok 3 orang kakek ini meninggalkannya, lalu apa yang harus dia lakukan? Tetap tinggal di rumah besar peninggalan Sejit Kong dengan segala harta kekayaannya itu? Bagaimana dia akan mampu mengurus rumah tangga seorang diri saja, mengepalai 7 orang pelayan itu? Dan dia tahu betapa di dunia ini lebih banyak terdapat orang jahat daripada yang baik. Pengalamannya dalam beberapa hari ini saja sudah membuka matanya betapa orang-orang yang kelihatannya baik, ternyata adalah orang yang amat jahat. Seperti ayah tirinya itu. Seperti Butek Cap Sakui, 13 orang yang mencoba untuk merampas pusaka, kemudian Hek Ingoliong. Pertanyaan Dewa Rambut Putih itu justru merupakan pertanyaan yang sejak tadi mengganggunya. Lo Qianrui, saya tidak tahu. Kalau Samwi Lo Qianrui mengizinkan, saya ingin ikut saja dengan Samwi, Anda bertiga. 3 orang pertapa itu saling lirik. Kami bertiga hanyalah orang-orang yang tidak biasa berada di tempat ramai, kami hanya pertapa-pertapa mau apa engkau ikut kami, Xin Wan. Dewa Arak memancing. Kalau Samwi Sudi menerima saya akan bekerja sebagai apa saja, sebagai bujang, kacung atau apa saja. Samwi Lo Qianrui adalah orang-orang yang sakti, pandai dan budiman. Saya akan dapat memetik banyak pelajaran kalau menghambakan diri kepada Samwi. Hanya Samwi yang saya percaya di dunia ini. Senang hati 3 orang kakek itu mendengar ucapan anak itu. Seperti yang telah mereka duga, anak ini selain memiliki bakat yang baik untuk belajar silat juga mempunyai budi pekerti yang baik menurut didikan mendiang ibunya, sama sekali tidak mirip ayah tirinya, iblis tangan api yang kejam dan jahat itu. Xian Cai, kata Kiam Xian. Agaknya sudah dikehendaki Tuhan engkau berjodoh dengan kami, Xin Wan. Bagaimana kalau engkau ikut kami sebagai murid kami? Anak itu tertegun, matanya terbelalak, lalu wajahnya menjadi cerah gembira dan dengan gugup dan gemetar dia lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap 3 orang itu. Terima kasih kalau Suhu bertiga sudi menerima Teju, murid, sebagai murid. Sebetulnya, tidak ada yang lebih Teju inginkan daripada menjadi murid Samwi Suhu, guru bertiga, akan tetapi Teju tentu saja tidak berani minta menjadi murid. Kenapa tidak berani, Xin Wan? Kukira engkau bukan seorang anak penakut, celah Dewa Arak. Maaf, Suhu, bagaimanapun juga, Samwi mengetahui bahwa Teju adalah anak tiri mendiang Sejit Kong dan semenjak bayi Teju telah dididik olehnya.
Tecu khawatir kalau Sambisuhu menganggap Tecu bukan anak yang terdidik baik-baik. Akan tetapi siapa kira, Sambisuhu yang mengambil Tecu sebagai murid. Terima kasih kepada Allah yang Maha Kasih. 3 orang pertapa itu mengangguk-angguk. Anak ini tidak berani minta dijadikan murid bukan karena merasa takut, melainkan karena merasa rendah diri sebagai putra seorang datuk besar yang kejam seperti iblis. Bangkit dan duduklah, Sinwan. Kalau engkau ikut dengan kami, lalu bagaimana dengan rumah dan harta peninggalan Sejit Kong ini? Tanya si Dewa Arak. Tecu tidak menginginkan sedikit pun dari harta peninggalan Sejit Kong. Ayah kandung Tecu sendiri tidak meninggalkan apa-apa ketika tewas, demikian pula ibuku. Tecu akan meninggalkan rumah dan seluruh harta ini kepada para pelayan. Tecu akan pergi mengikuti suhu bertiga tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian Tecu. Kembali 3 orang pendeta itu saling pandang dan mereka menjadi semakin kagum. Baru berusia 10 tahun akan tetapi Sinwan tidak terikat oleh harta benda. Ini membuktikan bahwa anak itu memiliki keberanian dan harga diri. Anak seperti ini kelak kalau sudah dewasa tidak akan mudah dicengkeram dan dipermainkan nafsu yang timbul oleh daya benda yang amat kuat. Harta benda yang mendorong sebagian besar manusia menjadi lupa diri, dan dalam pengejaran terhadap harta benda, manusia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan jahat. Mencuri, merampok, menipu dan lain macam perbuatan jahat lagi demi mengejar harta benda. Harta benda pula yang membuat manusia yang memilikinya menjadi sombong, merasa berkuasa dan merendahkan orang lain. Bagus. Kalau begitu malam ini juga harus dilakukan penyerahan harta benda itu agar besok pagi kita dapat berangkat, kata si Dewa Arak. 7 orang pelayan itu lalu dipanggil dan dikumpulkan di ruangan tamu, juga kepala kampung yang mengepalai daerah tempat tinggal Sejit Kong diundang menjadi saksi. Di depan kepala kampung, Sinwan menerangkan bahwa dia akan pergi merantau dan seluruh harta kekayaan yang berada di rumah itu, berikut rumahnya, dia berikan kepada 7 orang pelayan. Tentu saja semua orang merasa terkejut dan terheran, akan tetapi 7 orang pelayan itu pun menjadi gembira bukan main. Mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Sinwan dan berulang-ulang menghaturkan terima kasih mereka. Biar dibagi 7 sekalipun, mereka akan mendapat bagian yang akan membuat masing-masing pelayan menjadi orang yang kaya. Juga kepala kampung terkejut dan terheran, akan tetapi ketika si Dewa Arak yang mewakili Sinwan mengatur semua urusan itu mengatakan bahwa sebagai saksi dan pengawas agar pembagian dilakukan seadil-adilnya, kepala kampung mendapat pula upah yang cukup layak, kepala kampung menjadi gembira pula. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sinwan dan 3 orang gurunya meninggalkan rumah Sejit Kong di Ining itu dengan kereta rampasan mereka. 7 orang pelayan mengantarkan sampai di luar pintu gerbang, dan setelah kereta membalap di luar kota. Sinwan menghela napas panjang, seolah dia terlepas dari belenggu yang amat tidak menyenangkan hatinya. Belenggu itu terasa olehnya, sejak dia mendengar keterangan ibunya bahwa Sejit Kong bukan ayah kandungnya, bahkan pembunuh ayah kandungnya, dan bahwa ibunya menjadi istri Sejit Kong karena terpaksa untuk menyelamatkannya. Sejak saat itu, rumah dan harta milik Sejit Kong itu seperti sebuah penjara baginya, lantai rumah terasa seperti api membara, harta kekayaan itu seperti lintah-lintah bergayutan di tubuhnya. Kini dia merasa bersih dan ringan, dan dia dapat memandang ke depan dengan wajah cerah penuh harapan. Akan tetapi teringat akan penderitaan ibunya, kedua matanya menjadi basah dan cepat dia menghapus air matanya. Ibunya sudah meninggal dunia, berarti sudah terbebas dari penderitaan hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Dia hanya dapat berdoa dengan diam-diam semoga Allah Maha Pengampun sudi mengampuni semua dosa ibunya. Semua keindahan pemandangan alam yang terbentang luas di sekelilingnya menghilangkan semua kenangan sedih tentang ibunya. Baru sekarang Sinwan melakukan perjalanan jauh, melalui daerah yang sama sekali tidak dikenalnya. Dan 3 orang pendeta itu pun merupakan pencinta alam. Setiap kali terdapat pemandangan yang amat indah, si Dewa Arak yang duduk di tempat kusir bersama Dewa Pedang, menghentikan kuda penarik kereta dan mereka berhenti, menikmati keindahan alam. Sinwan memperhatikan mereka dan segera melihat perbedaan di antara mereka kalau menghadapi keindahan alam yang mempesona itu. Dewa Arak menikmati keindahan alam sambil meneguk araknya, Dewa Pedang melihat ke sekeliling seperti orang terpesona dan termenung, sedangkan Dewa Rambut Putih, kalau tidak meniup sulingnya tentu bersajak. Belasan hari lewat tanpa ada gangguan di perjalanan dan pada suatu senja, kereta berhenti di puncak sebuah bukit.
Puncak itu datar dan dari tempat itu, pemandangan alam amatlah indahnya. Apalagi mereka dapat melihat matahari senja mengundurkan diri di atas kaki langit di barat, hampir menyembunyikan diri di balik bayangan gunung-gunung. Melihat matahari senja memang merupakan suatu pengalaman yang mempesonakan. Langit di barat berwarna kemerahan, diseling warna perak, biru dan ungu, ada sebagian yang warnanya keemasan. Matahari sendiri berwarna merah cerah namun tidak menyilaukan, seperti tersenyum memberi ucapan selamat berpisah, seperti hendak mengucapkan selamat tidur. Matahari menjadi bola merah yang besar, perlahan namun pasti makin menyelam ke balik bukit-bukit. Angin senja semilir menggoyang pucuk-pucuk ranting pohon, membuat pohon itu seperti kekasih-kekasih yang ditinggal orang yang dicintanya dan melambai-lambai mengucapkan selamat jalan untuk bersua kembali esok hari. Burung-burung terbang melayang, berkelompok sambil mengeluarkan bunyi hiruk-pikuk, sekelompok makhluk yang setelah sehari rajin bekerja kini pulang ke sarang mereka yang hangat, atau berlindung di ranting-ranting pohon berselimutkan daun-daun yang melindungi. Tanpa diperintah lagi, setelah mendapat pengalaman selama beberapa hari dan tahu apa yang harus dilakukannya, Sinwan mencari kayu dan daun kering dan menumpuknya di atas tanah, tak jauh dari kereta. Dia harus mengumpulkan cukup banyak kayu bakar untuk membuat api unggun malam ini. Kalau mereka tidur di tempat terbuka, harus ada api unggun yang selalu dapat memberi penerangan, juga dapat mengusir nyamuk dan binatang lain. Dapat pula mengusir hawa dingin yang dibawa angin malam. 3 orang pendeta itu pun turun dari kereta, duduk bersila untuk memulihkan tenaga setelah kelelahan melakukan perjalanan dengan kereta sehari penuh. Sinwan mengambil sebuah buntalan yang berisi bekal makanan dan minuman yang dibeli 3 orang suhunya di dusun yang mereka lewati siang tadi. Tanpa banyak bicara, mereka lalu makan malam di dekat api unggun yang sudah dibuat oleh Sinwan. 3 orang kakek itu makin suka kepada murid mereka. Biarpun sejak kecil hidup sebagai putra orang kaya raya, ternyata Sinwan tidak manja, tidak cengeng, berani menghadapi kesukaran dan rajin, tidak canggung melakukan pekerjaan kasar. Setelah makan malam, mereka duduk dekat api unggun dan Dewa Arak berkata kepada Sinwan. Sinwan, sekarang engkau sudah menjadi murid kami. Kami ingin melihat apa saja yang pernah kau pelajari dari iblis tangan api. Nah, cobalah engkau mainkan ilmu-ilmu silat yang pernah kau pelajari darinya. Sinwan mengerutkan alisnya. Sebetulnya dia tidak suka memainkan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya dari pembunuh ayahnya. Akan tetapi, untuk membantah perintah gurunya dia tidak berani. Melihat keraguan anak itu, dan kerut di alisnya, Kiam Sian bertanya, "Kenapa, Siwan? Engkau kelihatan tidak suka memainkan ilmu yang pernah kau pelajari dari Sejit Kong." "Maaf, Suhu, Sejit Kong adalah seorang datuk sesat yang amat kejam dan jahat. Tecu ingin melupakan saja semua yang pernah Tecu pelajari darinya karena kalau orangnya jahat, ilmunya pasti juga jahat." "Sian Cai, engkau tidak boleh berpendapat seperti itu, Sinwan. Ilmu adalah ilmu pengetahuan dan merupakan alat bagi manusia dalam kehidupannya. Ilmu, seperti alat-alat hidup yang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan sifat jahat atau baik. Jahat atau baiknya ilmu, seperti jahat atau baiknya alat, tergantung daripada orang yang menggunakannya. Kalau orang itu berniat jahat, segala macam alat apa saja, ilmu apa saja, dapat dia pergunakan untuk berbuat jahat, yang jahat bukan ilmunya, melainkan orangnya. Andai kata di waktu hidupnya Sejit Kong mempergunakan semua ilmunya untuk menentang kejahatan, membela kebenaran dan keadilan, apakah engkau akan mengatakan bahwa ilmu-ilmunya jahat?" Mendengar ucapan Kiam Sian ini, Sinwan segera menjadi sadar dan dia pun memberi hormat kepada Dewa Pedang itu. "Maafkan Tecu, Suhu, pandangan Tecu tadi memang keliru dan picik. Baiklah, Tecu akan memainkan semua ilmu silat yang pernah Tecu pelajari dari Sejit Kong." Anak itu lalu bersilat, diterangi sinar api unggun, dan ditonton ketiga orang gurunya. Sejit Kong memang seorang datuk besar yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Sejak Sinwan berusia 4 tahun, anak itu telah digemblengnya. Bahkan tubuh anak itu telah dibikin kuat dengan obat-obat gosok maupun minum. Sejak berusia 6 tahun, Sinwan sudah diajar melakukan siulian, semadi, dan latihan pernapasan untuk menghimpun tenaga sakti. Tidak mengherankan ketika berusia 10 tahun. Sinwan telah menjadi seorang anak yang cukup lihai, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh orang dewasa biasa, betapapun kuatnya orang itu. Sinwan tidak hendak menyembunyikan sesuatu.
Dia bersilat sepenuh hatinya, memainkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya, bahkan mengerahkan tenaga sinkang seperti yang pernah diajarkan Sejit Kong kepadanya. Dan perlahan-lahan, dari kedua tangan anak itu mengepul uap panas. 3 orang pertapa itu mengangguk-angguk. Dalam usia 10 tahun, Xin Wan telah dapat mencapai tingkat seperti itu. Sungguh hebat, walaupun dia belum sepenuhnya menguasai ilmu tangan api, namun kedua tangannya telah mengepulkan uap panas, dan pukulan-pukulannya mengandung hawa panas. Setelah anak itu selesai bersilat dan mengatur kembali pernapasannya yang agak terengah, Kiam Xian bertanya, pernahkah diajari ilmu pedang? Xin Wan mengangguk dan Dewa Pedang menggerakkan tangan kirinya ke arah pohon yang berada di dekat mereka. Diam-diam dia mengerahkan Kiam Chiang, tangan pedang, ilmu pukulan yang mengandung sinkang amat kuat, dan terdengar suara gaduh ketika 2 batang cabang pohon itu runtuh. Dia mengambil 2 batang cabang itu, membersihkan daunnya dan menyerahkan sebatang kepada muridnya. Nah, pergunakan pedang ini dan serang aku, katanya dan dia pun memegang kayu cabang yang kedua. Baik, Suhu. Kata Xin Wan dan anak ini lalu memutar-mutar kayu itu bagaikan sebatang pedang, dan mulai melakukan serangan-serangan dengan sepenuh hati kepada gurunya. Sambil mengamati gerakan muridnya, Kiam Xian menangkis dan balas menyerang. Dengan cara mengajak muridnya bertanding seperti ini, lebih mudah baginya untuk mengukur dalamnya ilmu yang telah dimiliki muridnya, daripada kalau hanya melihat anak itu bersilat pedang seorang diri saja. Setelah semua jurus dimainkan habis dan Xin Wan meloncat ke belakang menghentikan serangannya, Kiam Xian mengangguk-angguk. Duduklah kembali, Xin Wan. Xin Wan duduk bersila lagi menghadapi api unggun. Tiba-tiba Dewa Arak telah berada di belakangnya, juga duduk bersila dan gurunya ini berkata sambil tersenyum. Xin Wan, coba kau kerahkan seluruh tenaga sinkang yang pernah kau latih. Setelah berkata demikian, tangan kirinya ditempelkan di pundak. Tangan kanan melingkari perut dan menempel di pusar. Xin Wan tidak membantah. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, dengan telapak tangan tengadah. Gerakan ini oleh mendiang Sejit Kong dinamakan, menyambut api dari langit. Kedua tangan yang tengadah itu menggetar kemudian perlahan-lahan turun ke bawah, kini kedua telapak tangan menempel dengan tanah. Ini yang dinamakan, menyedot api dari bumi. Dia menghimpun tenaga seperti yang diajarkan Sejit Kong, merasakan betapa ada hawa panas memasuki pusarnya, berputaran dan seperti yang biasa dilatihnya, dia mencoba untuk menguasai hawa yang berputaran itu agar dapat dia salurkan ke arah kedua lengannya. Akan tetapi, tiba-tiba ada hawa sejuk masuk ke dalam pusar, dan ketika tenaga panas yang disalurkan ke lengan tiba di pundak, hawa itu terhenti dan kembali ke pusar. Cukup, hentikan latihanmu, terdengar suara lembut dan baru dia teringat bahwa Dewa Arak bersila di belakangnya. Xian Cai, murid kita ini telah mewarisi ilmu-ilmu yang sifatnya ganas. Akan tetapi, jangan dilupakan begitu saja ilmu-ilmu itu, Xin Wan. Engkau berhak menguasainya, dan kalau pandai mempergunakannya untuk berbuat kebaikan, maka ilmu-ilmu itu akan hilang keganasannya dan berubah menjadi ilmu amat bermanfaat bagimu, kata Dewa Rambut Putih. Tecu akan menaati semua nasihat dan petunjuk Suhu bertiga, jawab Xin Wan dengan kesungguhan hati. Malam itu mereka beristirahat dan pada keesokan harinya, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan. Xin Wan minta izin 3 orang gurunya untuk mencari sumber air atau anak sungai untuk mandi. 3 orang pertapa itu tersenyum dan Dewa Arak berkata sambil tertawa. Hahaha. Kami sudah biasa bertapa tanpa mandi, tanpa makan, tanpa tidur sampai berbulan, maka pagi hari ini kami pun tidak membutuhkan air. Akan tetapi engkau terbiasa mandi setiap hari dan kemarin engkau sudah mengeluh karena sehari tidak mandi. Pergilah, kurasa di sebelah kiri sana ada anak sungai yang airnya cukup jernih, Xin Wan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Pemuda kecil itu berterima kasih, membawa ganti pakaian dan lari ke kiri. Benar saja, tak lama kemudian, dia melihat sebuah anak sungai yang airnya cukup jernih karena seperti anak sungai di pegunungan, dasar sungai terdapat banyak pasir dan batunya sehingga airnya tersaring jernih. Dengan girang Xin Wan menanggalkan pakaiannya, menaruhnya di tepi anak sungai bersama pakaian bersih yang dibawanya tadi, kemudian dengan bertelanjang bulat Xin Wan memasuki sungai kecil yang airnya jernih itu. Airnya sejuk segar dan Xin Wan memilih bagian yang dalamnya mencapai dadanya, mandi dengan gembira.
Tubuhnya terasa nyaman bukan main ketika berendam di air itu. Dia menggunakan sebuah batu halus untuk menggosok-gosok kulit tubuhnya dan membersihkan debu-debu yang menempel. Dia tidak melihat atau mendengar betapa dua orang lain yang juga sedang mandi tak jauh dari tempat dia mandi akan tetapi tidak nampak dari situ karena berada di balik belokan sungai, menjadi marah sekali ketika mendengar ada orang turun ke sungai dan mandi di hulu tak jauh dari mereka. Perbuatan itu dengan sendirinya mengotorkan air yang mengalir ke arah mereka. Dengan bersungut-sungut, keduanya naik ke tepi sungai dan cepat mereka mengeringkan tubuh dan mengenakan pakaian. Mereka itu adalah dua orang wanita, yang seorang berusia sekitar 30 tahun akan tetapi masih nampak seperti gadis 20 tahun saja, cantik jelita dan anggun akan tetapi sinar matanya keras dan tajam, dan seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih baru 9 tahun akan tetapi sudah kelihatan cantik manis. Subo, ibu guru, mari kita lihat siapa orangnya. Dia harus dihajar, kata anak perempuan itu dengan wajah bersungut-sungut. Wajah yang manis itu kulitnya kemerahan karena digosok-gosoknya ketika mandi tadi dan ia memang seorang anak perempuan yang manis. Rambutnya hitam dan gemuk sekali, dibiarkan panjang sampai ke punggung dan diikat pita merah. Wajahnya yang bentuknya bulat itu memiliki mata yang seperti sepasang bintang, hidungnya mancung dan mulutnya kecil, dagunya meruncing. Wanita cantik itu tersenyum dan nampak lesung di kedua pipinya melekuk manja. Yang paling mempesona pada diri wanita ini adalah mulutnya. Mulut itu berbentuk demikian indah, dengan bibir yang merah membasah, penuh dan seperti gendewa terpentang, kalau tersenyum nampak kilatan gigi yang berderet putih seperti mutiara, kalau bicara kadang nampak rongga mulut yang merah dan ujung lidah yang jambon. Bibir yang bawah dapat bergerak-gerak hidup, penuh gairah dan memiliki daya pikat yang kuat sekali. Lili, jangan terburu nafsu. Kita lihat dulu apakah sikapnya buruk. Dia mandi di sana disengaja ataukah tidak. Kalau sikapnya buruk, baru kita hajar dia. Dan di dalam suaranya yang merdu itu tersembunyi ancaman yang akan membuat orang yang mendengarnya menjadi ngeri. Wanita itu memang cantik sekali. Rambutnya yang halus dan hitam panjang digelung seperti model rambut seorang putri bangsawan dan dihias dengan tusuk sanggul emas permata berbentuk burung hong dan bunga teratai. Ketika mandi tadi, walaupun ia hanya mengenakan pakaian dalam, ia membenamkan dirinya sampai ke leher dan menjaga agar rambutnya tidak sampai basah, tidak seperti anak perempuan yang mencuci rambutnya. Kini setelah berpakaian, wanita itu makin nampak seperti wanita bangsawan. Pakaiannya serba indah dan mewah. Lehernya memakai kalung dan kedua lengannya dihias gelang emas. Alisnya melengkung hitam di atas sepasang mata yang bersinar tajam dan kadang amat keras sehingga nampak galak. Hidungnya juga mancung dan manis, namun daya tarik yang paling memikat adalah mulutnya. Di dahinya nampak anak rambut halus berjuntai ke bawah, dan di depan telinga terdapat untaian rambut yang melengkung indah. Mari kita ke sana, Subo. Anak perempuan itu nampak tergesa karena ia sudah marah sekali, merasa mandinya terganggu orang. Ia juga mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera mahal, walaupun bentuknya sederhana, tidak ada kesan mewah seperti pakaian wanita cantik yang disebutnya Subo. Anak ini hanya memakai sepasang gelang batu giok, kumala, sebagai perhiasannya. Guru dan murid itu lalu mengitari semak-semak belukar di belokan sungai dan tak lama kemudian mereka melihat Sinwan yang sedang mandi. Anak laki-laki itu dengan gembiranya membenamkan kepalanya ke air berulang kali. Kiranya hanya seorang bocah. Tentu dia anak nakal sekali, anak perempuan yang disebut Lili tadi mengomel. Dia harus diberi hukuman atas kelancangannya yang sudah mengganggu kita. Dengan gerakan yang cepat sekali ia meloncat ke arah tumpukan pakaian Sinwan. Ia menyambar tumpukan dua setel pakaian kotor dan bersih itu, meninggalkan sebuah celana pendek saja dan meloncat kembali ke belakang semak-semak di mana Subonya menunggu. Biarpun gerakan anak perempuan itu cepat sekali, bagaikan seekor kelinci, namun Sinwan masih dapat melihat bayangan orang berkelebat. Dia menengok dan melihat bayangan itu lenyap ke balik semak belukar. Akan tetapi yang membuat dia terkejut, ketika dia menengok ke arah tumpukan pakaiannya, tumpukan itu telah lenyap, hanya tinggal sepotong baju atau celana di sana. Hei! Dia berteriak dan hendak keluar dari sungai itu. Akan tetapi dia ingat bahwa dia bertelanjang bulat, maka dia meragu, lalu kembali dia berteriak. Hei, siapapun yang berada di daratan. Aku akan keluar dari sungai dalam keadaan telanjang bulat. Kembalikan pakaianku.
Akan tetapi tidak terdengar suara dari balik semak, juga tidak ada gerakan apapun. Tentu pencuri pakaian itu telah melarikan diri jauh-jauh, pikir Xinwan. Dia lalu melompat ke atas daratan, dan menyambar celana dalamnya yang masih tertinggal di tempat tumpukan yang lenyap tadi. Dipakainya celana dalam itu, sebuah celana yang hanya menutup dari pinggang sampai ke paha, dan larilah dia ke belakang semak untuk mengejar orang yang mencuri pakaiannya. Dan dia hampir saja menabrak seorang wanita cantik dan seorang anak perempuan manis yang berdiri di belakang semak belukar itu. Maaf, kata Xinwan dan cepat dia melempar diri ke kanan sehingga bergulingan akan tetapi dia tidak sampai menabrak orang. Ketika dia bangkit berdiri lagi, dia melihat bahwa pakaiannya masih dipegang oleh anak perempuan yang manis itu, yang kini berdiri di situ memandang kepadanya dengan senyum mengejek dan pandang mata penuh kemarahan. Guru dan murid itu pun memandang kepadanya. Kalau anak perempuan itu memandang dengan senyum geli dan mengejek, wanita itu wajahnya berubah kemerahan dan ia membuang muka sambil berkata ketus, "Anak laki-laki tak tahu malu." Xinwan merasa penasaran. Tentu saja dia pun merasa canggung dan malu harus berdiri dalam keadaan 3/4 telanjang di depan dua orang wanita yang tidak dikenalnya ini. Akan tetapi, yang membuat dia hampir telanjang itu adalah anak perempuan ini. Bukan dia yang tidak tahu malu atau kurang ajar, melainkan anak perempuan itu yang telah mencuri pakaiannya selagi dia mandi. Biarpun dia menjadi marah dan ingin memaki, ingin menampar anak perempuan itu, namun pendidikan mendiang ibunya membuat dia mampu menahan diri. Dia menekan perasaannya yang marah dan penasaran, lalu membungkuk depan anak perempuan itu dan berkata, "Nona, harap dikembalikan pakaianku itu," katanya, biarpun kata-katanya dan sikapnya sopan, namun suaranya keras mengandung kemarahan yang tertahan. Akan tetapi, anak perempuan itu membelalakan matanya. "Apa kau bilang? Engkau tidak cepat berlutut minta ampun atas kesalahanmu, malah menuntut dikembalikannya pakaianmu? Engkau memang anak yang kurang ajar, nakal dan tak tahu diri." Sikap dan ucapan anak perempuan itu bagaikan minyak bakar yang disiramkan kepada api bernyala. Xinwan marah bukan main. Dia malah dimaki-maki oleh anak yang mencuri pakaiannya. Aturan apa macam ini? Nona sungguh tak tahu diri, katanya, biarpun marah masih menjaga kata-katanya. Nona telah mencuri pakaianku, sedangkan selama hidupku, aku tidak pernah bertemu denganmu, tak pernah mengganggumu. Dan sekarang dengan hormat aku minta dikembalikan pakaianku yang Nona curi, Nona malah memaki-maki aku. Siapa bilang engkau tidak mengganggu kami? Guruku dan aku sedang enak-enak mandi di situ, ia menuding ke sebelah hilir, dan engkau mengotori air dengan mandi di sebelah atas. Setan kurang ajar, sepatutnya engkau dihajar. Akan tetapi cukup engkau minta maaf kepada kami dan kehilangan pakaian ini. Anak perempuan itu lalu merobek-robek semua pakaian Xinwan yang berada di tangannya. Saking marahnya, Xinwan sampai tidak menyadari bahwa sungguh merupakan hal yang luar biasa sekali bagi seorang anak perempuan dapat merobek-robek pakaiannya seolah-olah pakaian itu terbuat daripada kertas saja. Dia terlalu marah untuk ingat akan hal itu. "Engkau sungguh tidak tahu aturan," bentaknya. "Andai kata benar tuduhanmu tadi bahwa aku mandi di sebelah hulu dan membuat air menjadi keruh, hal itu kulakukan tanpa kusadari. Aku sama sekali tidak tahu bahwa ada orang mandi di hilir. Dan engkau kini malah merobek-robek pakaianku. Sungguh engkau kurang ajar. Kalau tidak ingat engkau ini anak perempuan, tentu." Anak perempuan itu melangkah, maju sampai berdiri dekat sekali di depan Xinwan, hanya dalam jarak kurang dari 1 meter. Apa? Apa? Hayo katakan, mau apa kau? Kalau bukan anak perempuan, tentu kupukul kau agar tahu aturan." Xinwan terpaksa melanjutkan ancamannya karena dia pun merasa penasaran dan marah sekali. Selama hidupnya belum pernah dia melihat seorang anak perempuan senakal dan segalak ini. "Apa? Kamu mau memukul aku? Pukullah, hayo pukullah." Anak perempuan itu maju lagi sehingga dadanya membentur dada Xinwan dan kedua tangannya bertolak pinggang, sikapnya menantang sekali. "Aku bukan pengecut yang suka memukul anak perempuan cengeng," Xinwan menghardik. Anak perempuan itu menjadi semakin marah. Kedua matanya yang lebar itu terbelalak, hidungnya mendengus-dengus seperti seekor kuda marah. "Kau bilang aku cengeng? Setan iblis jahanam keparat kamu, ya? Hayo pukul, kalau kau tidak mau pukul, aku yang akan memukulmu."
Akan tetapi Xinwan tidak peduli lagi dan melangkah mundur untuk pergi saja dari situ, tidak mau melayani anak perempuan yang galaknya melebihi ayam bertelur itu. Melihat dia tidak mau memukul dan malah mundur, anak perempuan itu makin marah. "Kau tidak mau pukul, kau lihat pukulanku ini." Dan ia pun menerjang maju dan tangannya memukul ke arah dada Xinwan, juga kakinya bergerak menyambar dari pinggir, menyapu kedua kaki Xinwan. Tadinya Xinwan menganggap bahwa pukulan seorang anak perempuan tentu tidak ada artinya. Apalagi dia kebal dan tubuhnya sudah terlatih. Dia bahkan ingin diam-diam membuat anak perempuan itu menderita karena kegalakannya dan dia mengeraskan dadanya yang terpukul untuk menyambut pukulan dan membuat tangan yang memukul itu kesakitan. Duk! Bres! Xinwan terpelanting dan terjengkang. Terpelanting karena kedua kakinya disapu dari pinggir oleh sebuah kaki kecil yang amat kuat, dan pukulan pada dadanya membuat dia terjengkang. Pukulan itu ternyata mengandung tenaga yang kuat sekali dan biarpun dia tidak terluka dan juga tidak menderita nyeri terlalu hebat, namun dia terjengkang sampai terguling-guling. Dia meloncat bangkit kembali dan melihat betapa orang yang dipukulnya tidak menderita apa-apa, bahkan mampu bangkit dengan cepat. Anak perempuan itu merasa penasaran dan meloncat memberi serangan yang lebih hebat lagi. Gerakannya cepat dan kedua tangannya mengandung tenaga sehingga tiap kali digerakkan, terdengar suara angin. Tahulah Xinwan bahwa dia berhadapan dengan seorang anak perempuan yang sama sekali tidak lemah, bahkan pandai ilmu silat dan memiliki tenaga yang kuat. Maka, begitu melihat anak perempuan itu menerjangnya, dia pun cepat mengelak dan menangkis. Tangkisannya yang disertai tenaga membuat lengan anak perempuan itu terpental dan hal ini membuatnya semakin galak dan ganas lagi. Serangan datang bertubi-tubi, bahkan kini kakinya juga menyambar-nyambar. Xinwan sama sekali tidak ingin membalas, karena dia tetap berpendapat bahwa amat memalukan bagi seorang anak laki-laki untuk memukul perempuan. Biarpun dia terdesak, dia hanya menangkis dan mengelak saja. Akan tetapi, anak perempuan itu ternyata bukan hanya mengerti sedikit ilmu silat. Sama sekali tidak. Bahkan andai kata dia sungguh-sungguh melawan dan membalas, belum tentu dia akan mampu mendapatkan kemenangan dengan mudah. Anak ini telah mendapat gemblengan dari seorang yang sakti, mungkin seperti mendiang Sejit Kong saktinya. Des! Kembali dia terjengkang ketika sebuah tendangan yang tak disangka-sangka memasuki pertahanannya dan menghantam perut yang untung dapat dia keraskan sehingga tidak terluka. Ketika dia meloncat bangkit kembali, dia melihat anak perempuan itu membuat gerakan dengan kedua tangan, mirip gerakan menghimpun sinkang seperti yang pernah dilatihnya, yaitu, menyambut api dari langit, akan tetapi ketika turun, lanjutannya berbeda. Kedua tangan anak itu melengkung ke kanan-kiri, kemudian ketika kedua tangan itu membuat gerakan mendorong terdengar suara yang seperti ular mendesis. Kedua tangan itu seperti kepala dua ekor ular menghantam ke arah dadanya. Xinwan cepat mengumpulkan tenaga sinkang dari pusarnya dan menyambut pukulan yang dia tahu merupakan pukulan berbahaya itu dengan kedua tangannya sendiri. Des! Kini tubuh anak perempuan itu yang terpental dan terhuyung, bahkan ia tentu akan roboh kalau saja lengannya tidak disambar oleh wanita cantik yang menjadi gurunya. "Kau tidak apa-apa?" Wanita cantik itu bertanya sambil meraba dada muridnya. Alisnya berkerut ketika ia merasakan ada suatu ketidakwajaran pada muridnya. "Subo, tangannya panas sekali," kata anak perempuan itu yang segera duduk bersila dan mengatur pernapasan. Wanita itu memandang kepada Xinwan dan melihat betapa kedua tangan anak laki-laki itu masih mengeluarkan uap tipis. Sekali tubuhnya bergerak, wanita itu sudah meloncat dan berada di depan Xinwan, membuat anak ini terkejut sekali. Gerakan wanita itu seperti menghilang saja. "Katakan, apa hubunganmu dengan iblis tangan api?" Wanita itu kini membentak, suaranya tetap halus namun mendesis seperti ular, dan dingin seperti salju, dan ketika Xinwan memandang, sepasang mata itu mencorong seperti mata naga dalam dongeng. "Tidak ada hubungan apa-apa," jawabnya singkat dan dia memutar tubuh hendak pergi dari tempat itu. "Tunggu. Engkau tidak boleh pergi begitu saja setelah memukul muridku." Xinwan menghadapi wanita itu dengan penasaran. "Bibi, aku sama sekali tidak memukulnya." Coba kau pukul aku seperti gerakanmu tadi." "Sungguh, aku tidak memukulnya, aku hanya menangkis pukulannya." Xinwan memprotes. "Kalau begitu, kau tangkis pukulanku ini." Wanita itu lalu menggerakkan kedua tangan, cepat sekali, seperti yang dilakukan muridnya tadi, ke arah dada Xinwan.
Terpaksa, untuk menjaga diri, Xin Wan menyambut dengan dorongan kedua tangannya seperti tadi. Des. Kini tubuh Xin Wan yang terjengkang, bahkan terbanting keras dan dia merasa betapa dadanya sesak dan sukar bernapas. Ketika dia bangkit duduk, dia muntahkan darah segar dan merasa betapa dadanya nyeri. Dengan terhuyung Xin Wan bangkit berdiri memandang kepada wanita itu dan bertanya, "Bibi, kenapa engkau memukulku? Apakah engkau akan membunuhku?" Pertanyaan itu mengandung keheranan dan penasaran, sama sekali tidak membayangkan perasaan takut sedikit pun. "Aku belum membunuhmu agar engkau dapat memberitahu kepada Sejit Kong bahwa aku akan membunuhnya." Mendengar bahwa wanita ini musuh Sejit Kong, berkurang rasa tak senang dalam hati Xin Wan. "Bibi siapakah? Katakan saja bahwa Beco Asianli, Dewi Ular Cantik, yang memukulmu." Xin Wan lalu membalikkan tubuhnya dan terhuyung-huyung pergi dari tempat itu dalam keadaan hampir telanjang, hanya memakai celana dalam yang pendek. Tentu saja tiga orang kakek itu terkejut dan heran melihat murid mereka kembali ke situ dalam keadaan hampir telanjang, bahkan terluka dalam sehingga mukanya pucat dan bibirnya berlepotan darah. "Xian Cai, apa yang terjadi padamu?" tanya Dewa Pedang, sedangkan Dewa Arak tanpa bicara lagi segera memeriksa tubuh muridnya. Melihat betapa muridnya terluka dalam karena guncangan tenaga sinkang yang kuat, dia lalu menyuruh muridnya duduk bersila, dan dia pun bersila di depannya dan menempelkan telapak tangan kirinya ke dada muridnya. Sementara itu, Pek Mao Xian si Dewa Rambut Putih membantu dengan beberapa kali totokan dan tekanan pada punggung dan kedua pundak Xin Wan. Dalam waktu singkat saja kesehatan Xin Wan pulih kembali. "Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu," kata Dewa Pedang. Xin Wan menarik napas panjang dan memakai pakaian yang diambilkan oleh Dewa Rambut Putih, kemudian menjawab, "Tecu sendiri masih merasa bingung dan heran, Suhu. Ketika Tecu mandi di anak sungai, ada seorang anak perempuan mencuri pakaian Tecu, hanya meninggalkan sebuah celana pendek. Tecu naik ke darat, mengenakan celana pendek dan mengejar anak perempuan yang mencuri pakaian itu. Kiranya ia seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang nakal dan lihai. Ia merobek-robek pakaian Tecu dan menuduh Tecu mengotorkan air karena mereka tadi mandi di sebelah hilir. Tecu tidak melihat mereka karena terhalang belokan sungai. Anak itu kemudian menantang. Tecu tidak melayani, akan tetapi ia menyerang bertubi-tubi sampai beberapa kali Tecu jatuh. Ketika ia menyerang dengan pukulan yang mengandung sinkang, Tecu terpaksa menangkis dan ia pun terhuyung. Lalu gurunya memukul Tecu. Sungguh sewenang-wenang memukul anak kecil." "Siapa gurunya itu?" tanya Dewa Arak dengan alis berkerut. "Akulah yang memukulnya. Kalian mau apa?" Mendengar suara merdu itu, tiga orang pertapa segera memutar tubuh dan memandang. Mereka tertegun, sama sekali tidak mengira bahwa guru anak perempuan seperti yang diceritakan Xin Wan tadi adalah seorang gadis cantik yang nampaknya baru berusia 20 tahun walaupun sikapnya menunjukkan bahwa ia jauh lebih tua daripada nampaknya. Seorang gadis yang berpakaian mewah seperti wanita bangsawan. "Xian Cai, Nona, kenapa engkau memukul seorang anak kecil yang tidak berdosa?" Dewa Arak berseru. "Pertama, karena ia mengotori air tempat kami mandi. Kedua, karena dia telah membuat muridku terhuyung hampir jatuh. Ketiga, karena dia mempunyai ilmu pukulan tangan api. Di mana Sejit Kong? Apakah kalian anak buahnya? Suruh dia keluar untuk menerima kematian." Wanita itu berkata dengan suara galak. Tiga orang pertapa itu saling pandang, Dewa Pedang dan Dewa Rambut Putih tersenyum, akan tetapi Dewa Arak tertawa bergelak, "Hahaha, sungguh engkau memandang remeh kepada kami kalau menganggap kami anak buah Sejit Kong. Anak ini memang pernah belajar ilmu dari Sejit Kong, akan tetapi sekarang dia menjadi murid kami dan Sejit Kong telah meninggal dunia." Wanita cantik itu mengerutkan sepasang alisnya yang melengkung panjang dan hitam itu. "Mati? Dia sudah mampus? Akan sia-sia sajakah perjalananku ini?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan yang nyaring, "Subo, pusaka-pusaka itu berada di dalam peti, di kereta ini." Semua orang menoleh ke arah kereta. Sebuah kepala terjulur keluar dari tirai kereta, kepala anak perempuan yang dipanggil Lili. "Ih, kiranya kalian telah membunuhnya dan merampas pusaka-pusaka istana? Kalau begitu, serahkan nyawa dan pusaka."
Hei, Nona. Ketahuilah bahwa kami adalah utusan Kaisar dan kami akan membawa kembali pusaka itu ke istana di kota raja. Dewa Arak berteriak. Pusaka dan nyawa kalian harus diserahkan. Wanita itu membentak dan tiba-tiba ia sudah bergerak maju, jari tangannya meluncur dengan membentuk kepala ular menotok ke arah leher Dewa Arak. Hai! Ah, sungguh berbahaya dan galak. Dewa Arak melempar tubuh ke belakang ketika melihat datangnya serangan yang amat berbahaya itu. Dari gerakan tangan itu saja dia tahu bahwa lawannya ini, biarpun masih muda, namun ganas dan lihai sekali. Benar dugaannya, begitu dia melempar tubuh ke belakang, wanita itu sudah menerjangnya lagi dengan serangan susulan. Gerakan kedua lengannya seperti dua ekor ular yang menyambar-nyambar, menimbulkan suara bercuitan, dan diam-diam Dewa Pedang terkejut karena dia mengenal ilmu pukulan yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan ilmu pukulan Kiam Chiang, tangan pedang, yang dikuasainya. Dewa Arak juga tahu akan hal ini, dia pun kini mengerahkan tenaga dan kelincahannya untuk menghadapi desakan itu dan balas menyerang. Wanita itu pun kelihatan terkejut melihat betapa lawannya tidak seperti yang disangkanya semula. Lawannya memiliki gerakan yang amat lincah biarpun perutnya gendut, dan ketika menangkis, ia mendapat kenyataan bahwa orang itu pun memiliki sinkang yang kuat. Melihat dua orang lain berdiri di pinggir, ia lalu mendapat akal. Ia harus merobohkan mereka yang paling lemah lebih dahulu karena kalau mereka itu keburu mengeroyoknya, mungkin ia akan kewalahan. Tiba-tiba saja tubuhnya menyambar ke kiri. Ke arah Dewa Rambut Putih, dan begitu ia menggerakkan tangan kiri, 7 batang jarum secara bertubi-tubi menyambar ke arah 3 orang kakek itu, dan yang dijadikan sasaran adalah dada dan tenggorokan, tempat-tempat yang paling lemah. Xiancai. Dewa Rambut Putih berseru dan seperti 2 orang rekannya, dia pun berhasil mengebut jarum-jarum itu sehingga runtuh. Kembali wanita itu terkejut. Serangan jarumnya dapat diruntuhkan dengan mudahnya oleh 3 orang kakek itu. Mampuslah. Ia menubruk ke kiri, menyerang Dewa Rambut Putih dengan dahsyatnya, mulutnya mendesis dan kedua tangan yang membentuk kepala ular itu kini terbuka dan mencengkeram, seperti ular-ular yang menggigit, sedangkan kuku-kuku jari tangannya berubah menghijau. Sungguh ganas. Dewa Rambut Putih melompat ke belakang menghindar, kemudian kipas di tangan kirinya mengebut. Angin keras menyambar ke arah wanita itu yang menjadi gelagapan dan terkejut karena ia mendapat kenyataan betapa kakek rambut putih ini tidak kalah lihainya dibandingkan kakek perut gendut. Wir. Tiba-tiba saja tangannya merenggut ke kepalanya sendiri dan semua tusuk sanggul telah direnggut dan dimasukkan saku. Rambutnya yang panjang sampai ke pinggul itu terlepas dan begitu ia menggerakkan kepala, gumpalan rambut hitam yang harum dan panjang menyambar ke arah si Dewa Rambut Putih. Hebat! Kembali Pek Mausian Tioki berseru dan kebutan kipasnya ternyata tidak mampu menangkis rambut yang terus meluncur ke arah lehernya. Terpaksa dia melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik 5 kali baru berhasil terhindar dari sergapan rambut panjang. Wanita itu marah bukan main. Wajahnya yang cantik berubah kemerahan, matanya mencorong, mulutnya mendesis-desis dan dengan rambut riap-riapan, biarpun ia masih amat cantik. Namun, ada sesuatu yang menyeramkan karena ia seperti berubah menjadi iblis yang cantik, atau siluman ular yang cantik namun berbahaya sekali. Ia memang marah karena begitu tangan kanannya bergerak, ia telah mencabut sebatang pedang dari balik bajunya. Pedang itu pun aneh gagang dan pedangnya menjadi satu, gagangnya merupakan ekor ular yang melingkar tebal, ujung pedangnya berbentuk kepala seekor ular yang menjulurkan lidahnya. Lidah itu yang amat runcing, dan sisik-sisik ular itu tajam. Sebatang pedang mirip ular. Dengan pedang aneh ini ia menyerang ke arah Kiam Xian. Si Dewa Pedang tentu saja maklum akan kelihayan lawan. Dia pun sudah mencabut pedang Jit Kong Kiam, pedang sinar matahari, dan menangkis sambaran pedang ular. Cering, nampak banyak bunga api berpijar dan berhamburan. Keduanya terkejut dan memeriksa pedang masing-masing. Kiranya kedua pedang itu sama kuatnya dan tidak menjadi rusak. Wanita itu menjadi semakin penasaran. Tadinya ia mengira bahwa di dunia ini tidak ada atau jarang sekali terdapat orang yang akan mampu menandinginya, maka dengan penuh keyakinan diri ia memastikan bahwa iblis tangan api pasti akan tewas di tangannya, dan pusaka istana akan terjatuh ke tangannya. Akan tetapi, siapa sangka, kini bertemu dengan 3 orang pendeta ini, ia tidak mampu mengalahkan seorang saja di antara mereka walaupun ia sudah mencoba menyerang dengan ilmu pukulan beracun yang ampuh, jarum-jarum beracun,
rambutnya, dan bahkan pedangnya. Ia lalu mengamuk dengan pedang dan rambutnya dan sepak terjangnya memang menggiriskan sekali. Kalau bukan Semsian yang diamuknya, tentu sudah jatuh korban di antara mereka. 3 orang pendeta itu membela diri dan sengaja tidak mau merobohkan wanita itu, apalagi membunuh atau melukainya. Sementara itu, ketika melihat betapa anak perempuan yang nakal dan galak itu sudah berada di kereta, agaknya ketika Subonya muncul tadi, kesempatan itu dipergunakan oleh si anak perempuan untuk menyusup ke atas kereta, cepat lari menghampiri kereta. "Engkau pencuri kecil. Engkau hendak mencuri apa lagi di situ? Hayo cepat turun atau apa? Hah?" Anak perempuan itu kini membuka tirai dan berdiri di dalam kereta sambil bertolak pinggang dan memandang galak. "Atau apa? Mau apa kamu kalau aku tidak mau turun?" Sin Wan memandang gemas. Sesabar-sabar orang tentu ada batasnya. Anak ini keterlaluan sekali. Akan tetapi, Sin Wan masih teringat bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Tidak pantas seorang anak laki-laki menyerang dan memukul anak perempuan. Bagaimana sikapnya andai kata anak itu adiknya yang nakal? "Akan kuseret kau turun dari kereta dan kupukul pinggulmu 5 kali biar kau tahu rasa." Sin Wan mengancam, menganggap anak perempuan itu adik sendiri yang perlu dihajar. Hal ini menolong meredakan kemarahannya, karena kalau dia tidak menganggap anak perempuan itu adik sendiri, tentu akan timbul kemarahan yang melahirkan kebencian. Akan tetapi jawaban itu bahkan membuat si anak perempuan membelalakan mata saking kaget dan marahnya. "Apa? Kamu, kurang ajar, berani hendak menyeretku dan memukuli pinggulku? Engkau agaknya sudah bosan hidup, ya?" teriaknya dan ia pun meloncat turun, bukan sembarang meloncat, melainkan meloncat sambil menerkam seperti seekor burung Garuda yang menyerang seekor domba. Sin Wan mengelak dan ketika tubuh anak itu lewat, dia mencoba untuk menangkap lengan anak itu. Dia berhasil menangkap lengan kiri anak itu dengan tangan kanannya dan selagi dia hendak meringkusnya, tiba-tiba anak itu membalik tangan kanan yang membentuk kepala ular meluncur ke arah matanya dan lengan yang dipegangnya tadi, licin bagaikan ular, sudah dapat melepaskan diri dan mencengkeram ke arah lehernya. Sungguh merupakan serangan yang amat hebat, biarpun dilakukan 2 tangan anak perempuan. "Ih, kau ular kecil!" Sin Wan memaki sambil meloncat ke belakang. Gerakan kedua lengan anak itu mengingatkan dia akan gerakan ular. Dimaki ular kecil, anak perempuan itu semakin marah. "Kuhajar kau, kubunuh kau!" Dan ia lalu mengamuk, menyerang bertubi-tubi dan saking marahnya, serangannya banyak ngawur dan tidak menurut gerakan silat lagi, melainkan gerakan seorang perempuan yang marah, mencakar, mencengkeram, menampar dan menjambak. Menghadapi anak perempuan yang mengamuk itu, Sin Wan menjadi kewalahan bahkan pipi kirinya sudah kena dicakar kuku jari tangan anak itu sehingga lecet dan berdarah. Namun akhirnya dia dapat menangkap kedua pergelangan tangan anak itu. Anak itu meronta, kemudian menggigit lengan Sin Wan. "Aduh!" Sin Wan merenggut lengannya lepas dan kulit lengannya juga lecet berdarah. "Kau anak liar!" bentaknya dan berhasil menelikung kedua lengan anak itu ke belakang. Ditariknya anak itu mendekati kereta. Dia lalu duduk di anak tangga kereta dan memaksa anak perempuan itu menelungkup melintang di atas pahanya, kemudian, dengan tangan kanan memegang kedua pergelangan tangan anak itu sehingga tidak mampu bergerak lagi, dia menggunakan telapak tangan kirinya untuk menampari pinggul yang menonjol ke atas itu. "Engkau mencakar dan menggigit, hukumannya kutambah menjadi 10 kali pukulan." Dan tangan Sin Wan menampari pinggul anak perempuan itu, berulang-ulang. Plak plak plak. Anak perempuan itu menjerit-jerit, bukan karena sakit pada pantatnya, melainkan sakit pada hatinya. Ia merasa dihina bukan main oleh anak laki-laki itu. Plak plak plak. Setelah 10 kali, baru Sin Wan menghentikan tamparannya. Telapak tangannya terasa panas setelah 10 kali menampar itu. "Subo! Tolong!" Anak perempuan itu menjerit-jerit dan menangis. Engkau bersalah, pantas dihukum, kenapa menangis?" Sin Wan melepaskan anak itu dan memandang dengan hati mulai merasa kasihan. Bagaimanapun galaknya, ia hanya seorang anak perempuan kecil. Dia mulai merasa malu atas perbuatannya sendiri, akan tetapi ketika melihat lengan dan pipinya berdarah, penyesalannya menghilang dan dia bahkan merasa geli melihat anak itu menggunakan kedua tangan mengusap-usap pinggulnya yang ditampari tadi. Anak perempuan itu menoleh kepada Subonya untuk minta bantuan.
Akan tetapi, ia tertegun melihat subonya terlempar dan jatuh terjengkang. Wanita itu bangkit, maklum bahwa ia tidak akan menang melawan mereka bertiga, lalu mengebut-ngebutkan pakaiannya yang kotor, kedua tangan mulai menyanggul rambutnya yang awut-awutan, tiada hentinya memandang kepada tiga orang itu dan bertanya, "Siapakah kalian bertiga?" Suaranya tetap merdu akan tetapi mengandung kemarahan tertahan. Dewa Arak mewakili rekan-rekannya berkata, "Kepandaianmu hebat sekali, Nona, akan tetapi sayang, engkau sungguh ganas dan kejam. Kami adalah tiga orang tua yang tidak suka mencari permusuhan. Aku si tukang mabuk, dia ini si tukang pedang dan yang itu si rambut putih." Mereka bertiga tidak pernah menganggap diri mereka sebagai dewa seperti yang dikatakan orang-orang Kangou untuk menghormati mereka, walaupun kadang-kadang untuk mengejek mereka saling menyebut dewa. Wanita itu terbelalak. Kini ia telah selesai menyanggul rambutnya, walaupun masih kasar dan kacau kusut. Kiranya aku berhadapan dengan Huang Ho Semsian, tiga dewa Sungai Kuning. Baiklah Semsian, sekali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi akan tiba saatnya aku mencari kalian untuk menebus kekalahan ini. Hei, kamu! Siapa namamu agar kelak aku membalas penghinaan ini? Anak perempuan itu pun bertanya kepada Sinwan. Aku tidak punya nama, jawab Sinwan yang tidak ingin anak itu mengingat namanya sebagai musuh dan kelak mencarinya seperti yang dikatakan wanita itu terhadap ketiga orang gurunya. Kau tidak bernama? Kau kerbau sapi kuda babi anjing kucing. Yang mana di antara itu namamu? Anak perempuan yang galak itu memaki saking marahnya. Semua itu namaku, jawab Sinwan sambil tersenyum. Kau jahat, anak perempuan itu mengepal tinju dan hendak menyerang lagi. Lili, mari kita pergi, kata gurunya, dan wanita cantik itu berkelebat, menyambar lengan muridnya dan ia pun lari seperti terbang cepatnya meninggalkan tempat itu. Sian Cai. Seorang gadis yang amat berbahaya, kata Pek Mau Sian Tioki. Benar, ilmu pedangnya pun hebat. Kelak ia pasti akan merupakan lawan yang amat sukar dikalahkan, sambung Kiam Sian Lo Usun. Sayang, kita tidak tahu siapa wanita itu, kata pula Ciu Sian Tongkui. Suhu, Tecu tahu siapa namanya. Sinwan menghampiri tiga orang gurunya, akan tetapi pada saat itu terdengar suara ringkik kuda dan dua ekor kuda di depan kereta itu roboh. Tiga orang pendeta itu cepat meloncat ke dekat kereta, untuk menjaga agar peti pusaka tidak diambil orang, dan mereka masih melihat berkelebatnya bayangan wanita tadi yang kini melarikan diri amat cepatnya. Mereka memeriksa dan dua kuda itu sudah mati. Leher mereka ditembusi pisau kecil yang beracun, tepat mengenai jalan darah besar sehingga racun cepat membunuh dua ekor binatang itu. Ia membunuh kuda kita, kata Dewa Arak. Pinto tahu maksudnya. Tentu ia bermaksud agar perjalanan kita ke kota raja membawa pusaka itu menjadi lambat, sambung Dewa Pedang. Sian Cai. Benar sekali. Ini berarti bahwa wanita ganas itu masih ingin mencoba untuk merampas pusaka. Ia lihai, kalau ia membawa teman-teman yang banyak, bisa berbahaya. Kita harus mencari jalan agar dapat menyelamatkan pusaka-pusaka ini. Kalau sampai terjatuh ke tangan golongan sesat, akan sukarlah merampasnya kembali, kata Dewa Rambut Putih. Aku tahu jalannya. Dewa Arak berseru sambil tersenyum gembira. Tidak jauh dari sini terdapat benteng pasukan penjaga keamanan tapal batas. Kalau kita datang ke sana dan memperlihatkan tekpai, bambu tanda kuasa, tentu komandan pasukan itu akan suka memberi pasukan untuk mengawal keamanan pusaka untuk dikirim kembali ke kota raja. Itu bagus sekali, kata Kiam Sian, kalau begitu, mari kita cepat bawa pusaka itu ke sana. Mereka lalu membuka peti pusaka, mengambil isinya dan membagi belasan buah benda pusaka itu menjadi 3 bagian, menyimpan dalam bungkusan masing-masing dan menggendongnya di punggung. Kau tadi mengatakan bahwa engkau mengetahui nama wanita itu. Siapakah namanya? Sinwan, tanya Dewa Rambut Putih. Ketika ia memukul Tecu, ia mengatakan bahwa ia tidak membunuh Tecu agar Tecu dapat memberitahu Sejit Kong bahwa wanita itu yang bernama Beicho Asianli akan membunuh Sejit Kong. Beicho Asianli, Dewi Ular Cantik? Dewa Arak berkata sambil tertegun. Belum pernah aku mendengar julukan itu. Akan tetapi melihat kelihayannya, mungkin sekali masih ada hubungannya dengan si Tian Choaong, Raja Ular Daerah Barat. Sian Cai. Dewa Pedang berseru. Raja Ular itu memang memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi.
Akan tetapi dia bukanlah golongan sesat, bukan orang jahat walaupun dia merupakan datuk yang memiliki watak luar biasa. Wanita tadi pun belum tentu jahat walaupun ia ganas dan kejam. Buktinya, ia mencari Sejit Kong untuk dibunuhnya. Siapa yang memusuhi Sejit Kong, agaknya tidak dapat digolongkan sesat. 3 orang kakek itu lalu melakukan perjalanan cepat. Bahkan Xin Wan digendong bergantian oleh mereka agar perjalanan dapat dilakukan secepat mungkin. Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera tiba di benteng pasukan penjaga keamanan, sebelum tiba serangan dari orang-orang yang hendak merampas pusaka istana. Perhitungan mereka memang tepat. Setelah dilakukan perjalanan sehari penuh, pada sore harinya mereka tiba di benteng itu. Dan komandan benteng menyambut mereka dengan penuh kehormatan ketika 3 orang itu memperlihatkan tekpai dan memberi keterangan bahwa mereka adalah utusan kaisar untuk mencari dan merampas kembali pusaka yang hilang dari gudang pusaka istana. Setelah bermalam 1 malam di benteng itu, pada keesokan harinya, mereka berangkat melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sekali ini, perjalanan dilakukan dengan kereta dan dikawal oleh 100 orang prajurit. Tentu saja orang-orang golongan sesat yang tadinya hendak menghadang dan merampas pusaka, menjadi mundur teratur melihat pengawalan yang ketat itu. Menghadapi Sam Xian saja adalah merupakan usaha yang berbahaya dan berat, apalagi ditambah pasukan 100 orang prajurit. Andai kata mereka memberanikan diri menyerbu pasukan itu, mereka akan dicap pemberontak dan selanjutnya kehidupan mereka tidak akan aman lagi, menjadi orang-orang buruan atau musuh pemerintah. 3 orang pertapa itu bersama Xin Wan merasa tenang dan mereka dapat tiba di Nanking, kota raja yang baru dari dinasti Beng Tiao dengan selamat. Pada waktu itu, yang menjadi kaisar dari kerajaan Beng adalah Kaisar Taichu, yaitu kaisar pertama atau pendiri dari dinasti Beng Tiao. Pendiri kerajaan Beng, terang, ini berasal dari keluarga petani. Dia dilahirkan dalam tahun 1328 di dusun yang terletak antara Sungai Huai dan Sungai Kuning, di daerah pertanian, dari keluarga petani biasa. Ketika dia berusia 6 tahun, di dusun tempat tinggalnya berjangkit wabah yang membunuh banyak keluarga para petani di dusun itu. Keluarga anak yang kini menjadi Kaisar Taichu, dan yang dulu bernama Ciu Goanqiang ini pun terbasmi habis. Ayah ibunya, saudara-saudaranya, mati semua oleh wabah. Hanya tinggal Ciu Goanqiang seorang diri yang tinggal. Dia menjadi seorang anak berusia 6 tahun yang yatim piatu dan hidup sebatang kara. Riwayat kaisar pertama dinasti Beng ini ketika masih kecilnya memang amat menarik, hidupnya selain miskin juga penuh dengan kesengsaraan. Setelah hidup seorang diri, sebatang kara, dia lalu bekerja sebagai penggembala kerbau. Kemudian dia bahkan mengikuti seorang Huaishio tua ke kuil dan menjadi seorang Huaishio kecil berkepala gundul. Bertahun-tahun dia mempelajari ilmu Bun dan Bu, sastra dan silat. Di kuil itu, berguru kepada para Huaishio, pendeta Buddha, sehingga dia menjadi pandai, bukan saja bertubuh kuat dan pandai ilmu silat, bersemangat, juga pandai dalam hal ilmu membaca dan menulis. Namun, kehidupan sebagai pendeta di kuil tidak memuaskan hatinya. Dia meninggalkan kuil, hidup terlunta-lunta dan dalam usia belasan tahun itu, dia bahkan pernah mengikuti seorang pengemis sakti, hidup sebagai seorang pengemis. Akhirnya, karena kegagahan dan kepandaiannya, karena bakatnya menjadi pemimpin, setelah bertualang di dunia Kangou, dia berhasil diangkat menjadi seorang bengcu, pemimpin rakyat. Dia telah menjadi dewasa, berpengalaman dan berpengetahuan luas, sudah lenyap sama sekali bekas-bekas kehidupan petani di pedesaan. Dia memperkuat kedudukannya, memperkuat para pengikut yang dihimpunnya menjadi pasukan, melatihnya dan dalam usia 28 tahun, dia sudah demikian kuatnya dan memperoleh dukungan dari rakyat jelata, dari golongan rendah sampai menengah, memberontak terhadap kekuasaan kerajaan Mongol yang telah menjajah Cina selama hampir 100 tahun. Dia memimpin pasukan rakyatnya menyerbu dan menguasai Nanking yang kemudian menjadi pusat kekuasaannya, bahkan kemudian menjadi kota rajanya. Dan dalam tahun 1368, dalam usia 40 tahun, dia telah berhasil menguasai seluruh wilayah kekuasaan Mongol di daratan Cina. Dia lalu mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Beng dan dia menjadi kaisar pertamanya yang bernama Kaisar Taichu. Semenjak itu, Kaisar Taichu terus mengadakan pembersihan, mengirim pasukan di bawah pimpinan Jenderal Sutea, yaitu seorang panglima yang menjadi tangan kanannya,
jauh ke utara dan barat untuk mengejar sisa-sisa pasukan Mongol dan bahkan membakar kota Raja Karakorum, kota raja lama yang dulu menjadi pusat kekuasaan pendiri kerajaan Mongol, yaitu Jenghis Khan. Bersambung ke jilid 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.